Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di matematika diskrit. Yang pertama ada materi kombinatorial. Yang kedua ada materi graf. Kemudian yang ketiga ada pohon atau tree. Yang pertama kombinatorial. Itu agak typo ya, harusnya O. Jadi kombinatorial itu adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Nah, di kombinatorial ini ada kaidah dasar menghitung. Pertama ada kaidah perkalian atau rule of product. Jadi percobaan satu dimisalkan P hasil, dan percobaan kedua Q hasil. Maka percobaan 1 dan 2 P kali Q hasil. Kemudian ada penjumlahan atau rule of sum. Jadi dimisalkan juga sama kayak yang kaidah perkalian. Jadi percobaan 1 itu P hasil dan percobaan 2 itu Q hasil. Maka percobaan 1 atau 2 P tambah Q hasil. Perlu digarisbawahi atau perlu dipahami bahwa perbedaan dari kaidah perkalian dan penjumlahan ini adalah di kata kerjanya, yaitu dan atau. Kalau di perkalian hasilnya P kali Q, kalau penjumlahan P tambah Q. Kemudian di kedua kaidah ini memiliki perluasan. Perluasan itu seperti P1 kali P2 dan seterusnya kali P ke N hasil. Kemudian yang kaidah penjumlahan perluasannya P1 tambah P2 tambah sampai P ke N hasil. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi itu merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian. Misalkan, diberikan suatu himpunan A dengan jumlah anggota adalah N. Susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R. Dari A, ditulis Pn, R. Nah, ini ada rumusnya juga. Kemudian contoh, misalkan S yang isinya ada P, Q, R. Berapa cara yang mungkin dalam penyusunan dua huruf pada S sehingga tidak ada urutan yang sama? Nah, penyelesaiannya P 3,2 itu bisa jadi 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikurung. Nah, kemudian hasilnya 6. Lalu ada kombinasi. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama dan ada 3 buah kotak. Tiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jumlah cara masukkan bola ke dalam kotak. Nah, ada 3 cara. Begini ilustrasinya. Nah, kalau pakai rumus bisa juga sih. Seperti kayak contoh yang tadi. Cuma bedanya pembagian di bawah tidak dikurang, tetapi 2 saja. 2 faktorial saja. Kemudian ada permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada yang beberapa bolanya yang warnanya sama. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, NK bola diantaranya berwarna K. Permisalannya, berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimal 1 buah bola. Jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah P N, N sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial, cara memasukkan bola berwarna 1, ada 2 N2 faktorial, cara memasukkan bola berwarna 2, dan sampai NK faktorial, cara memasukkan bola berwarna K. Nah, kemudian ada permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, kemudian sampai NK bola berwarna K. Nah, dapat kita simpulkan bahwa P N1 sampai N ke K itu sama dengan C N1 sampai N ke K.
yang sama dengannya adalah n faktorial per n1 faktorial sampai dengan nk faktorial. Nah, selanjutnya ada graf. Graf itu objek dasar pelajaran dalam teori graf. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Nah, jadi graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini juga sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi di sini itu namanya graf. Yang menghubungkan Brebes dengan Tegal itu adalah simpul. Sedangkan sisi-sisinya ini dinamakan dengan edge. Jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh graf sederhana. Graf tidak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana. G2 dan G3 adalah contoh graf yang tidak sederhana. Kemudian ada graf tidak berarah dan graf berarah berdasarkan orientasi arah pada sisi. Graf tidak berarah itu jadi graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tidak berarah. 3 buah graf pada gambar ini adalah graf tidak berarah karena di setiap sisinya tidak ada petunjuk arah. Nah, yang satu lagi adalah graf berarah yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut dengan graf berarah. 2 buah graf pada gambar ini adalah graf berarah. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan jenis-jenis grafnya. Ada graf sederhana, sisinya tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, tidak, sisi gelang dibolehkan juga tidak. Kemudian jenis kedua ada graf ganda, sisi tidak berarah, sisi ganda dibolehkan iya, sisi gelang dibolehkan tidak. Kemudian ada graf semu, sisi tidak berarah, sisi ganda dibolehkan iya, sisi gelang dibolehkan juga iya. Kemudian ada graf berarah, sisi jelas berarah, sisi ganda dibolehkan tidak, sisi gelang dibolehkan iya. Kemudian ada graf ganda berarah, sisi berarah iya, sisi ganda dibolehkan iya, sisi gelang dibolehkan juga iya. Selanjutnya ada lintasan dan sirkuit elurer. Lintasan elurer ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut juga graf semi Euler. Kemudian ada teorema dari Euler. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf atau semi Euler dan hanya jika terhubung dengan memiliki 2 buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Kemudian teorema yang kedua ada graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Kemudian ada teorema ketiga, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dengan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kemudian yang B-nya ada G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali 2 simpul.
Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk. Dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Kemudian ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ini lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali, sama seperti Euler. Sirkuit Hamilton ini sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhirnya, yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Dan ada teorema-teorema dari sirkuit dan lintasan Hamilton. Teorema yang pertama, syarat cukup supaya graf sederhana dengan ini salah harusnya di dalamnya. N kurang dari sama dengan 3. Buah simpul adalah graf Hamilton ialah berderajat tiap simpul paling sedikit N/2, yaitu dV kurang dari N/2 untuk setiap simpul V di G. Kemudian teorema yang kedua ada setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema yang ketiga, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar dari sama dengan 3, terdapat N-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema yang terakhir, di dalam graf lengkap G dengan N buah simpul N lebih besar dari 3 dan N ganjil, terdapat N-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan maksudnya. Jika N genap dan N lebih besar dari sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Kemudian ada algoritma Dijkstra. Sesuai dengan penemunya Edgar Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem. Untuk sebuah graf berarah, deskripsi matematis untuk graf dan diwakili G V kali E, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul yang dinamakan dengan V dan koleksi H. Jadi langkah-langkah dari algoritma Dijkstra ini adalah yang pertama, tentukan titik yang mana saja yang akan menjadi node awal. Lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik yang lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tahingga terhadap node yang lain atau yang belum terisi. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal sebagai node keberangkatan. Yang keempat, dari node keberangkatan pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang keenam, set node belum terlewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah sebelumnya. Ini contohnya. Jadi di sini kita akan melakukan pemberangkatan dari V1 ke V7. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling kecil adalah 5 jaraknya, yaitu ke V2. Kita ambil. Kemudian dari V2 itu yang paling kecil jaraknya adalah 1 ke V3. Kita ambil. Kemudian dari V3 ini dilihat
Yang paling kecil itu ke V4 yaitu jaraknya 1. Jadi totalnya 5 tambah 1 6 tambah 1 7. Kemudian ke V6 karena tidak ada jalan yang lain. 7 tambah 13 20. Nah, kita lihat juga jalan yang lain. Kalau kita ngambil 5 ke V5, jadi 6 tambah 5 11. Terus ke V6 tambah 2 13. Nah, ternyata dibanding lewat sini, ternyata lewat atas lebih hemat. Jadi kita memilih yang lewat atas. Dan langsung tambah 3 menuju V7. Nah, dengan demikian jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16 dengan jalur V1. Dengan jalur V1 ke V2, V2 ke V3, V3 ke V5, kemudian ke V6 dan ke V7. Nah, berikut adalah tabelnya. Kemudian selanjutnya ada pohon atau tree. Pohon itu adalah graf tidak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Definisinya, pohon adalah graf tidak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini merupakan pohon karena dia tidak mengandung sirkuit. Di sini juga pohon, tidak ada sirkuit. Di sini bukan pohon. Kenapa bukan pohon? Karena ia mengandung sirkuit. Itu A, F, D. Ini juga bukan pohon. Kenapa? Dia tidak memiliki sirkuit, tapi dia tidak terhubung. Jadi di sini ada 2. Kemudian selanjutnya ada hutan atau forest, kumpulan pohon yang saling lepas. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponennya di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini contohnya. Sifat-sifat pohon. Teorema pertama, misalkan G, V, E adalah graf tidak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka sebuah pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. 1. G adalah pohon. 2. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. 3. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam ada G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Kemudian teorema kedua. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kemudian ada pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf, merentang yang berupa pohon. Pada sebuah graf G sama dengan V, E diubah menjadi T, V1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya dipilih sebuah sirkuit, kemudian hapus satu persatu sisinya, dan akan tetap terhubung dari jumlah sirkuit yang bukan satu. Bila proses ini dilakukan berulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon T1. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, nggak sampai E, sampai D. Kemudian kita putuskan satu sisi, yaitu C dan B. Jadi seperti ini. Jadi ini tuh hilang. Kemudian kita putus lagi yang A dengan D. Jadi kotak begini.
Kemudian kita putus lagi C dengan D. Nah, kalau sudah begini, semua sirkuit hilang. Jadilah pohon tersebut T1. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, jadi gini. Ada beberapa sebenarnya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu pohon merentang. Graf tidak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang, spanning forest. Kemudian ada pohon rentang minimum. Graf tentang berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon rentang minimum. Jadi di sini kita menghitung rentangannya. Kayak seperti ini 55 kita hapus gitu. Pokoknya jangan sampai membuat sirkuit tapi dia seminimum mungkin. Kemudian selanjutnya ada pohon berakar atau rooted tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi lainnya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar. Ini pohon berakar. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua buah simpul berbeda sebagai akar. Jadi maksudnya di sini si B ini bisa menjadi akar. Nah, kalau dia menjadi akar, jadinya seperti ini. Di sini juga kita bisa mengambil E sebagai akarnya. Jadi seperti ini. Kemudian terminologi pada sebuah pohon berakar. Ada yang dinamakan anak atau child atau children dan orang tua atau parent. B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Jadi B, C, dan D ini adalah anak-anak dari parent A. Kemudian lintasan atau path. Lintasan dari A ke J adalah ABEJ. Lintasan A ke J, A, B, E, kemudian J. Terus selanjutnya ada saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E. Nah, si E ini adalah saudara kandung F. Tetapi mereka bukan saudara kandung G karena parent mereka berbeda. Selanjutnya ada upa pohon. Yang dinamakan upa pohon itu adalah ini. Kemudian selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upa pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, dan derajat D adalah 0. Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Kemudian ada yang dinamakan daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut leaf. Simpul H, I, J, dan F, kemudian C, L, dan M ini dinamakan leaf. Mereka tidak memiliki anak seperti halnya yang dimiliki oleh E, B, D, G, K, dan A. Simpul dalam atau internal node. Simpul yang memiliki anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Jadi simpul yang mempunyai anak itu adalah E, B, D, G, K. Kemudian selanjutnya ada aras atau level atau tingkat. Yang paling atas ini adalah tingkat 0. Kemudian si child dari akar itu adalah tingkat 1. Childnya lagi tingkat 2. Kemudian ini tingkat 3, dan yang terakhir L dan M
adalah tingkat 4. Tinggi atau height atau kedalaman aras maksimum dari sebuah pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Pohon terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut dengan pohon terurut atau order tree. Nah, jadi di sini sangat diperhatikan urutannya. Mulai dari 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya, nah ini dinamakan pohon terurut. Jadi nggak bisa langsung loncat dari sini 1, langsung 3, langsung 4. Nggak bisa diloncat. Mereka harus berurut dari child ke childnya lagi. Dan ini juga sama. Kemudian ada pohon berakar N-ari. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya memiliki paling banyak N buah anak disebut pohon N-ari. Pohon N-ari dinyatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Pohon biner atau binary tree. Pohon biner itu adalah N-ari dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara kiri atau left child dengan anak kanan, right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Nah, kalau sekilas ini tidak ada bedanya, tapi sebenarnya mereka itu berdua ini ada bedanya. Yang satu lebih menjorok ke kiri, yang ini lebih menjorok ke kanan. Dan kalau di binary tree, ini sangat penting untuk dibedakan. Kemudian ada yang namanya pohon biner penuh. Jadi maksudnya pohon biner penuh ini mereka sama rata. Kemudian ada pohon condong ke kiri. Dan ada pohon condong ke kanan. Nah, penelusuran pohon biner atau search. Yang pertama ada dinamakan pre-order dari R ke T1, kemudian ke T2. Jadi yang pertama dikunjungi itu R atau rootnya, kemudian kunjungi T1 secara pre-order, kemudian kunjungi T2 secara pre-order. Yang kedua ada in order. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah kunjungi T1 secara in order. Kemudian kunjungi rootnya. Dan kemudian kunjungi T2. Ada post order. Kalau post order itu dari T1 ke T2, kemudian ke root. Jadi fungsinya penelusuran ini untuk mencari urutan keberapa atau di mana letaknya dari data yang ingin dicari tersebut. Selanjutnya ada contoh pre-order. Seperti yang sudah kita ketahui, pre-order itu dari root ke T1 terus ke T2. Jadi dari root kita cek ke T1 atau ke kiri. Di sini ada ternyata tambah. Kemudian kita lanjut lagi cek ke kiri. Ternyata ada lagi A. Nah, kemudian cek lagi ke kiri. Ternyata kosong, tidak ada. Jadi dia balik lagi ke tambah untuk mengecek bagian kanannya. Bagian kanannya ternyata ada bagi. Kemudian dicek lagi ke bagian kiri. Jadi ini sifatnya berulang. Nah, metode ini bersifat berulang. Jadi dia coba ngecek ke kiri, ternyata nggak ada. Balik lagi, ngecek ke kanan, ngecek ke kiri, ternyata nggak ada. Balik lagi sampai ke minus. Ngecek ke kiri, kemudian cek ke kanan lagi.
cek ke kanan nggak ada lagi, kemudian cek ke kiri, cek ke kanan, dan cek ke kiri. Nah, hasil dari pre-order adalah bintang tambah A bagi B, C, min D bintang E, F, atau nama lainnya adalah prefix. Nah, kemudian ada in order. Seperti yang sudah kita ketahui, in order itu kunjungi T1 atau kunjungi kiri dulu, lalu kunjungi rootnya, langsung ke kanannya. Nah, jika di sini kunjungi kirinya dulu, yang paling kiri itu A. Terus kunjungi root, kunjungi bagi. Tetapi jangan dulu ditulis, jangan dulu dicetak. Karena bagi ini masih memiliki yang di sebelah kirinya. Jadi kita langsung lanjut ke kiri, kemudian ke root, baru root ini dicetak, bagi ini dicetak, lalu ke kanan. Jika semuanya sudah habis, lanjut ke sini, balik ke root, lanjut ke kanan, kemudian di sebelah kiri ada D. Sama seperti yang bagi ini, ketika turun dari root ke kanan, jangan dulu ditulis jika di sebelah kirinya masih ada elemen. Kalau yang kirinya sudah habis, baru kita cetak rootnya. Nah, ini ke bintang atau kali, tapi masih ada E, jadi kita cetak E-nya dulu, baru rootnya, baru yang kanan. Hasilnya seperti ini, A tambah B bagi C kali D min E bintang F, atau nama lainnya infix. Kemudian ada post order. Post order itu kunjungi T, kemudian kunjungi T2, atau kunjungi kiri, kemudian ke kanan, baru ke root. Jadi paling kiri kita sama lihatnya seperti yang in order. Paling kiri adalah A, kemudian kunjungi yang kanan. Tetapi dia masih memiliki yang sebelah kiri, jadi kita cetak dulu yang ini, B. Kemudian ke C, baru ke root. Lanjut ke sini, sudah ininya beres, cetak baginya, lalu ke root juga. Setelah di sini dari kiri ke kanan, tapi jangan dulu dicetak karena dia masih memiliki D. Cetak D, ke sini jangan dulu dicetak, kita cetak E, pindah ke F karena F tidak memiliki turunan lagi, baru maju ke bintang, maju ke min atau kurang, langsung lanjut lagi ke rootnya seperti ini. Ini dinamakan post order atau ABC bagi plus DEF bintang min bintang, atau nama lainnya postfix. Cukup sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.